Kok, woi, Wah, lagi galau nih kok. nih kita lagi di Nami Island nggak? Kenapa galau nih? Dia nih yang film-film Korea sering syuting cinta-cintaan nih kak. Lu apa galau masalah cewek nih? Gua gak di chat kok. Sing nih kok. Chatnya nggak dibalas atau gimana bro? Wah, cuman di read Oh, tapi online. Padahal giliran dia chat, gue chat balik tuh cepet. Per second detik. Kan? Makin cepet kan. Nah ini nih yang sekarang jadi satu hal yang buat gue jadi males banget, ya kan? Apakah ini hubungan toksik kok? jadi ini anak muda kids zaman now ya, tentang toxic relationship. Emang yang lu rasakan apa dulu nih kak? Menurut lu nih tentang toxic relationship nih, selain dari pengalaman lu tadi gitu ya? Gini loh, toxic itu adalah ketika pacar harus ngejemput setiap hari, kayak Gojek. Jadi ada tuntutan tertentu nih ya, kesannya yang tidak ada timbal baliknya, apa gimana gitu? Iyalah, maksa doang hidupnya. Oh jadi buat dia, tapi yang memberikan ini nggak ada timbal balik. Iya. Nah itu definisi toksik nih menurut lu gitu ya? Betul. Nggak ada maksudnya selalu punya diuntungin mulu, tapi nggak mau ngasih lebih. Apa gua? Jadi apakah cinta itu bisnis? Bisa jadi. Jadi kan kalau ketika cinta itu adalah bisnis, berarti modal sekecil-kecilnya, tapi dapat keuntungan sebesar-besarnya. Cukup modal chat, beb lagi di mana? Bisa jemput aku nggak? Itu bahaya banget ya kalau jadi cinta itu adalah bisnis, makanya akan muncul yang namanya toxic relationship nih. Nah, Kak, menurut lu nih, harusnya nih, menurut lu nih kan kita suka bilang, wah, hubungan yang ideal adalah kayak anak sekolah, titik. Menurut lu Kak, Hubungan ideal di mana hubungan lu bisa menempatkan diri lu untuk mencintai seseorang, bukan lu mencintai diri lu doang. Nice. Menarik nih, Kak. Kenapa harus menempatkan diri untuk mencintai orang lain, Kak? Jangan egois, emang doang yang mencintai. Kan katanya cinta itu butuh pengorbanan. Berarti kan ya berkorban aja dong diri sendiri. Gimana gitu? Ya berkorban aja lah. Berkorban untuk pihak lain, diri sendiri Allah. Yang ada nanti lu perhitungan, bos. Ya kan enggak perhitungan terus lu bakal ngungkit masalah itu lagi. Nah, itu ya maksudnya perhitungannya gitu kayak. Terus yang lebih keren lagi cinta tanpa alasan, bos. Milih baju aja mesti ada alasannya ya. Masa cinta nggak ada alasan? Milih baju aja, bajunya bagus, lucu, nyaman dipakai, banyak alasannya. Lagi diskon, ini nggak ada alasan jatuh cinta. Diobrol kali kok. Diobrol aja masih milih model. Iya. Aduh. Nah ini teman-teman nih, dari yang Eka bilang tadi, kenapa kalau misalnya kita cuma berkorban doang, ujungnya kita bisa hitung-hitungan. Nah, ini karena kalau di toxic relationship tuh tanpa kita sadarin gitu ya, hubungan itu adalah berbicara cuma soal pengorbanan. Andanya bukan salah untuk berkorban, tapi jangan lupa pacaran itu bukan cuma sekedar memberi dan memberi. Betul. Nah, harus ada feedback baliknya juga ya. Jelas dong Kak. Sekarang anak kecil nyanyi, kasih ibu kepada beta, tak terhingga panjang masa, hanya memberi, tak harap kembali loh. Tapi coba begitu itu anak gede, dia nggak sayang sama mamanya, dikutuk lo jadi batu. Jadi maling kundang tuh anak gitu. Sesayang-sayangnya ibu gitu, walaupun lagunya tak harap kembali, tapi kan seenggaknya oke lah. Mungkin orang tua kita nggak mau uang kita, nggak mau apa-apa kita, tapi kan seenggaknya memberikan kembali kasih sayang itu. Ada feedback baliknya. Ada feedback baliknya. Kalau anak kecil itu udah gede, terus dia nggak sayang mamanya, terus mamanya kok nak kamu nggak sayang lagi sama mama? Loh, kan kasih ibu kepada beta doang, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Itu dikutuk betul, anaknya jadi batu dia. Nggak mungkin. Segala sesuatu itu pasti ada timbal baliknya. Betul. Walaupun jangan dalam bentuk yang
kadang-kadang kan sesuai dengan keinginan kita. Nah, materi soal uang, ya kan ada yang kayak gitu juga kan? Padahal enggak juga. Bisa dalam bentuk perilaku aja. Betul. Nah, perhatian, yes. Perhatian, komunikasi. Kan? Makanya suka heran kan kalau yang di hubungan toxic relationship tuh suka bilang, kalau dideketin jual mahal. Berapa harganya? Ya itu, orang kita butuh timbal balik kok gitu. Ya kalau memang nggak suka, kan bisa melakukan timbal balik dengan perilaku menunjukkan mohon maaf, nggak suka. Wajar loh, menolak itu wajar loh. Betul. Kalau memang suka, ya tunjukkanlah perilaku suka. Jangan udah nggak suka atau suka, sama-sama sosok jual mahal. Jadinya cinta kasihan dong. Iya, aduh. Masa iya sih mau dikasihanin terus kan hidupnya? Iya. Kasihan banget. Sampai kalau itu udah kasihan tiba-tiba ditinggal. Nah, itu. Karena dasar motifnya itu adalah kasihan. Dia udah berjuang buat aku. Lah, bukannya wajar suatu hubungan itu atau masalah percintaan kalau bilang aku mengasihimu, aku mencintaimu. Lah kalau nggak ada perbuatannya kosong. Nah, untuk itu perbuatan dari mengasihi atau dari mencintai itu wajar nggak? Contoh nih, Kak, gua mengasihi lu. Terus, gak usah gua lah kok. Contoh teman gua rumahnya di Depok, harus pergi naik pesawat tuh. Wah, iya misalnya ya dari satu kota ke kota lain. Wah, kalau dia cuma bilang cinta tapi nggak pernah ada tindakan, lama-lama juga si doinya mikir dong. Bullshit. Iya gitu kan. Biasa. Walaupun kadang-kadang kita berlebihan loh Kak soal gitu. Wah, soal pengorbanan itu lebih dari segala-galanya. Misalnya dia di Depok, udah susah, panas gitu kan. Tapi akhirnya lebih rela nggak makan untuk ngumpulin tiket ketemu si doi. Ini nih yang harus diperhatikan. Jangan-jangan hubungan kita toksik itu karena apa? Kompromi. Nah, ini penting nih harus kita garis bawahi tentang kompromi. Nah, hubungan harusnya itu bukan dengan dasar kompromi. Karena apa? Kalau kompromi itu kan ada yang mengalah. Namanya kalau ada yang mengalah, pasti ada yang kalah. Pasti ada yang kalah. Pasti ada yang kalah, bro. Pasti ada tuntutan balik. Betul, suatu saat gitu pasti. Kan. Sama kayak lu bilang tadi, nanti bisa aja dia jadi hitung-hitungan. Gue udah pernah ngasih lu gini loh. Kok lu nggak balikin ke gue? Sengangannya dalam bentuk perasaan atau alasannya lu nggak hargain gue sekarang. Iya, sekarang kalau kalian khususnya nih yang anak-anak gereja, aku mengasihimu dengan kasih agape. Kalau lu ditolak jangan marah coy, kan agape. Jangan dimusuhin. Aduh gua sakit hati. Nggak ada, lu rela jemput cewek, lu rela pakaian rapi, terus rela untuk ditolak. Pasti nggak ada yang siap bro untuk ditolak. Cinta itu pasti timbal balik. Begitu ditolak, gue nggak mau ke gereja ini lagi. Yang lu lihat pasangan lo apa Tuhan? Makanya nih Kak, sering kali kan kita suka dengar nih. Kalau gitu makanya carilah pasangan supaya nggak toksik itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kriterianya kayak gimana, Bang? Nah, itu. Di Alkitab perikop apa yang ada judulnya kriteria jodoh dari Tuhan. Waduh. Kalau ada yang pernah baca, tolong kasih tahu kami. Mungkin Alkitabnya beda dengan kami. Kita cuma bisa lihat Tuhan itu cuma bilang manusia itu diciptakan sepadan nih dengan pasangannya nanti. Gitu kan. Udah cuma itu. Perempuan sebagai penolong, nggak lebih, nggak kurang. Betul. Nggak ada bilang jodoh dari Tuhan itu yang tinggi, tegap, putih, langsing. Gagal dong gua. Gagal kita Kak. Gagal kita Kak. Ini dari kamera sudah melihat perut kita tidak menunjukkan langsing. Jadi gimana? Jodoh dari Tuhan tuh yang begini, yang begitu. Waduh. Emang konsep Tuhan seperti apa sebenarnya sih kok? Itu loh. Kadang-kadang kita harus melihat firman Tuhan itu memang jawaban buat kehidupan kita. Setuju. Tapi nggak semuanya firman Tuhan jabarkan dengan lugas, dengan jelas. Betul. Waduh, bayangin kalau semuanya itu Tuhan cariin yang begini, yang begini, yang begini. Wih. Itu Alkitab kita tebalnya udah bukan segini, waduh. Udah kayak apa? Bukan tanya Alkitab tidak bisa menjawab. Nah, cuman kira-kira Kak, kalau udah lihat Alkitab kan cuma bilang nih, jodoh pasangan hidup itu nanti akan ada yang sepadan. Betul. Lalu ada perempuan jadi penolong. Tulang rusuk. Romantisnya begitu. Nah, tapi Kak, menurut lu Kak,
kadang-kadang ya ini juga nih ya. Kadang-kadang Alkitab juga dipakai buat ngegombal. Wah, seolah-olah, iya dong kalau gombalannya suka cinta, kurang rohani, bro. Kok lu jadi bela diri dalam Alkitab? Ini udah nyari jodohnya di dalam Alkitab, mau nyari yang mana sih jodohnya? Dia ngegombal pakai Alkitab. Gua pernah dengar. Sedih dengarnya gua. Ada yang ngegombal pakai Kidung Agung. Karena cinta itu kuat seperti maut, nyala apinya seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkannya. Aduh. Ngutip lagi perkataan Daud, cintamu menghanguskan aku. Gosong, bos. Itu ya, sudah Anda berdosa terhadap firman Tuhan karena Anda mengutip teks tanpa dasar yang jelas, dipakai lagi buat ngegombalin lagi. itu toksiknya udah terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Jangan memaksakan Alkitab untuk kehidupan Anda, bos. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang, oke, firman Tuhan ngomong apa nih soal tentang bagaimana membangun hubungan? Oke, sederhananya, Kak, lu pernah dengar dong hukum kasih? Woi, sering banget. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Kedua, kasihlah sesamamu manusia. Nah, Alkitab memang nggak jelas. Ini bicara tentang pacaran, tapi dari firman Tuhan kita bisa belajar nih. Pertama dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kita keep dulu nih. Kita ngomong dulu yang kedua. Karena ini kan sesama manusia nih. Lu gak mungkin dong pacaran sama monyet. Ya janganlah. Gitu kan. Pasti lu pacaran sama orang dong. Nah, untuk itu kan makanya ayat ini berlaku dong. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, sekarang Kak, kenapa muncul toxic relationship? Pertama, dia belum mengenal diri dia. Anda nggak tahu Anda siapa ya? Bukan masalah dia nggak tahu dia siapa, tetapi dia belum merasa dia itu butuh untuk mencintai orang lain. Dia merasa cuma butuh untuk dicintai. Konsep egoisme. Bahasa lu berat gak? Konsep egoisme. Harusnya tuh egoistik itu harusnya cuma buat anak kecil. Kalau di psikologi tuh tahap perkembangan anak, egoistik itu cuma anak kecil. Begitu dikasih udah punya makanan, nggak mau berbagi. Ini udah gede, masih mau dibangunin. Nyari pacar apa? Biar dibangunin. Cari cheerleaders, bos. Kalau nggak cari pembantu juga boleh. Nyari pacar biar ada yang jagain. Bodyguard. Nyari pacar biar ada yang nolongin. Polisi kali. Cari pembantu, jangan nyari pacar, ya kan gitu. Nyari pacar biar antar jemput, ya. Gojek. Jadi konsep dari diri dia aja belum mengenal apa yang baik buat dirinya. Dia cuma menuntut dari orang lain. Betul. Berarti dia belum perlu sebenarnya. Belum perlu. Nah, itu satu. Kedua, kalaupun dia merasa dia perlu, dia belum tahu apa yang baik buat dirinya. Contoh, dia udah tahu nih. Dari kecil kan kita diajarin, bahkan ada lagu dangdut, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Tapi ini ada yang begadang, video callan sampai ketiduran. Waduh. Udah gitu besok telat kerja, pacarnya nggak bisa bangunin. Kok kamu nggak bangunin aku gitu kan? Katanya kamu sayang aku. Padahal Anda membuat pasangan Anda, satu telat kerja, dua dia beresiko kanker otak karena kelamaan begadang. Anda mempercepat pasangan Anda mati. Mungkin dia mau cintanya yang bila ku mati, innalillahi, kau juga mati. Udah innalillahi aja, ngajak-ngajak lah kalau mati lah. Itu lihat, itu toksik tanpa kalian sadarin. Udah kalian merusak diri sendiri, ngajakin orang lain rusak gitu. Ini aja udah toksik. Nah, selanjutnya nih, kalau kita mau yang lebih rohani, masa piknik berisik ngomonginnya kurang rohani nih, waduh. Yang lebih rohaninya lagi gini kok, rohaninya banget, versi orang dunia. Awalnya pelayanan rajin, on time, ketika punya pacar, jam gereja lupa kayaknya tuh. Pelayanan juga lupa kayaknya. Itu juga termasuk ciri-ciri toksik. Karena apa? Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Bayangin, kalau pasangan Anda tidak membawa Anda semakin dekat dengan Tuhan, itu udah pasti toksik. Racun pacar Anda. Iya dong, jelas. Gara-gara pacar Anda, masa Anda menimbulkan pilihan, pilih latihan ke gereja atau nonton sama aku? Gila, yang bawa keselamatan Yesus bukan pacar Anda, bos. Bayangin, itu kadang-kadang kan pertanyaannya begitu, Kak.
pilih ke gereja atau nonton bareng aku. Wah, kalau pacar Anda sudah membawa dalam tahap itu udah toksik. Itu udah toksik. Nggak usah yang, toksik itu mesti yang bad boy ketemu bad girl. Definisi bad boy sama bad girl nggak jelas. Tapi kalau udah pasangannya Anda membawa Anda semakin jauh dari Tuhan, itu udah toksik banget. Pertumbuhan rohani Anda berarti bukan menaik malah makin turun. Iya. Katanya kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, akal budimu, jiwamu. Ini baru dibilang jemput aku atau ke gereja, udah kalah coy. Gimana boro-boro segenap hati, segenap jiwa. Allah yang nggak dilatin aja lu nggak bisa tunjukkan kasihnya dengan betul, dengan serius. Gimana dengan manusia? Nggak akan pernah serius, bos. Iya. Itu adalah salah satu harusnya jadi bahan pemikiran kita nih. Kita sering bilang, wah toksik tuh yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Padahal kalau kita mau lihat, firman Tuhan udah menjelaskan. Ketika kita tidak bisa meyakinkan diri kita bahwa kita adalah punya kebutuhan untuk mencintai, itu aja udah toksik. Karena kita apa? Kita kadang-kadang cuma butuh untuk dicintai. Padahal yang namanya pasangan yang baik itu yang membangun adalah hubungan yang adaptif. Hubungan yang beradaptasi, bukan hubungan yang kompromi. Kalau nyari pasangan yang cocok di dunia ini, yang cocok itu cuman stop kontak sama colokan. Begitu dicolok, dia nyetom. Lah, kalau ketemu pacar, belum tentu cocok. Selera makan beda. Pola pikir beda. Cara komunikasi juga mungkin beda. Selera nonton beda. Oh, semua beda. Kamu mau makan apa? Aku gak suka babi. Aku sukanya ayam. Kamu? Aku sukanya kambing. Tapi kalau ditanya, jadi mau makan apa? Terserah. Gimana? Kita tetap berbeda. Tapi ketika kita namanya hubungan yang adaptif, kita berhubungan yang beradaptasi, tandanya apa? Kita tidak saling mengalah satu sama yang lain, tapi kita menemukan titik temu bagaimana kita bisa saling bersama. Nah, ini nih poin penting yang mungkin teman-teman sekarang lagi terjebak dalam hubungan yang toksik. Ini